Perkenalkan, nama saya Nisa Dwi Nindya Puspa Mulia dengan NIM 23135111015. Saya akan menjelaskan mengenai tekanan dan kedalaman. Jadi, tekanan itu ada yang namanya tekanan hidrostatik. Ini adalah tekanan yang dihasilkan dari berat kolom air yang berada di atas suatu objek tertentu karena adanya gaya gravitasi. Lalu, tekanan ini juga akan meningkat sekitar 1 atm setiap kedalaman 10 meter. Jadi penambahan berat ini terjadi secara teratur terhadap kedalaman, maka tekanan akan meningkat secara linear terhadap kedalaman. Baik, selanjutnya adalah tekanan fluida. Tekanan fluida ini akan meningkat seiring bertambahnya kedalaman karena berat kolom air di atasnya. Menurut hukum Boyle, volume gas akan berbanding terbalik dengan tekanan. Lalu menurut hukum yang lainnya yaitu hukum Henry menyatakan bahwa tekanan yang lebih tinggi maka fluida akan melarutkan lebih banyak gas. Lalu peningkatan tekanan akibat kedalaman memberikan dampak langsung terhadap perilaku gas, baik dalam bentuk perubahan volume ataupun kelarutannya dalam fluida. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama Sida Bagus Yudhistira, akhiran NIM-nya 079. Saya akan menjelaskan tentang lapisan laut. Yang pertama itu ada mixed layer atau lapisan campuran. Seperti pada gambar di samping, lapisan paling atas kolam air laut itu kurang lebih 0-100 meter. Suhu, salinitas, dan densitasnya relatifnya homogen, terbentuk karena pencampuran oleh angin, gelombang, dan turbulensi. Pada grafik densitas ini ditunjukkan sebagai bagian permukaan yang garisnya hampir datar atau disebut densitas stabil. Peran mixed layer ini adalah zona utama interaksi laut dan atmosfer, tempat pertukaran panas, oksigen, dan gas, dan mendukung fitoplankton karena masih mendapat cahaya bagi tinggi, menjadi lapisan di atas psikolin, batas perubahan densitas tajam. Selanjutnya, saya menjelaskan tentang thermocline. Apa itu thermocline? Thermocline adalah lapisan transisi yang terletak di bawah mixed layer, yang ditandai dengan perubahan suhu yang sangat cepat terhadap kedalaman, di mana suatu menurun drastis. Semakin ke bawah, lapisan ini berfungsi sebagai thermal yang memisahkan perairan hangat dan permukaan dengan perairan dingin di bagian dalam. Thermocline ini berperan penting dalam struktur kolom air, karena dapat menghambat pencampuran vertikal, sehingga panas dari permukaan sulit turun ke bawah dan air dingin dari lapisan dalam sangat sulit juga naik ke atas. Akibatnya, kolom air menjadi thermocline yang disebut juga lapisan thermocline. Lapisan thermocline ini seperti gambar yang di samping, transisinya itu dari bawah ke mixed layer, ditandai dengan penurunan suhu yang sangat cepat seiring bertambahnya kedalaman, berfungsi sebagai batas antara air hangat dan permukaan dan air dingin laut dalam. Pada grafik suhu bisa terlihat sebagai bagian kurva yang terus turun tajam setelah mixed layer. Peran thermocline tersebut adalah menghambat percampuran vertikal, menahan panas di permukaan, dan membatasi naiknya air dingin dari bawah, membuat kolom air lebih terstratifikasi, terus berpengaruh pada sebaran organisme dan dinamikal arus laut yang lebih terstratifikasi, dan kondisi ini juga mempengaruhi distribusi organisme laut serta dinamika arus perairan. Yang terakhir adalah saya menjelaskan tentang psikolin. Psikolin itu apa sih? Psikolin adalah lapisan pada kolom air laut yang ditandai oleh perubahan densitas kepadatan secara tajam seiring bertambahnya kedalaman. Bisa dilihat pada gambar di samping. Lapisan ini tuh umumnya terbentuk akibat kombinasi perubahan suhu thermocline dan perubahan salinitas halocline. Karena kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi densitas air laut. Psikolin ini juga berperan penting sebagai menjaga kestabilan stratifikasi kolom air dan membatasi pertukaran massa air antara lapisan permukaan dan lapisan dalam. Akibatnya, nutrien yang melimpah di perairan ini sangat sulit terangkat ke permukaan, sehingga keberadaan psikolin itu sangat mempengaruhi produktivitas ekosistem laut serta distribusi zat larut di perairan. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Pinkan Popia Yuliandari dengan NIM 2213511093. Pada bagian ini saya menjelaskan profil suhu laut di berbagai wilayah. Secara umum, profil suhu laut menunjukkan bahwa suhu akan menurun seiring bertambahnya kedalaman. Lapisan pertama adalah mixed layer, yaitu lapisan permukaan yang hangat dan tercampur oleh angin. Di bawahnya terdapat thermocline
yaitu lapisan dengan penurunan suhu yang sangat cepat. Dan yang terakhir adalah deep layer yang memiliki suhu dingin dan relatif stabil. Perbedaan profil suhu ini sangat dipengaruhi oleh letak geografis. Di wilayah tropis, suhu permukaan tinggi dan termoklin terbentuk dengan jelas dan permanen. Pada gambar sebelah kiri dapat dilihat bahwa profil suhu laut terhadap kedalaman di berbagai wilayah yaitu tropis, lintas sedang, dan kutub. Untuk di daerah tropis sendiri, suhu permukaannya tinggi lalu menurun tajam seiring bertambahnya kedalaman. Nah, penurunan tajam ini disebut dengan termoklin. Pada gambar di sebelah kanan saya, terlihat bahwa suhu tinggi terkonsentrasi di lapisan permukaan, kemudian menurun secara bertahap ke bawah. Zona perubahan warna yang tajam ini menunjukkan keberadaan termoklin sebagai batas antara lapisan hangat dan dingin. Gambar ini memperjelas bahwa suhu laut tidak hanya berubah terhadap kedalaman, tapi juga bervariasi secara horizontal tergantung di wilayahnya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Galmaswari Nabilah Arindingrum dengan NIM 2313511051. Di sini saya akan menjelaskan mengenai densitas air laut. Densitas air laut sendiri merupakan ukuran massa per volume di mana nilainya lebih tinggi dibandingkan air tawar karena adanya kandungan garam yang terlarut. Densitas memiliki 3 faktor utama yaitu suhu, salinitas, dan juga tekanan. Suhu menjadi faktor paling dominan di permukaan laut. Karena semakin rendah suhu, maka partikel air akan semakin lambat dan lebih rapat sehingga densitas akan meningkat. Selain itu, semakin tinggi salinitas, kandungan zat terlarut juga akan bertambah hingga massa jenis akan meningkat. Tekanan juga berpengaruh terutama di kedalaman laut yang besar. Pada gambar pertama ini menunjukkan distribusi densitas permukaan laut secara global, yang mana warna menunjukkan variasi densitas. Di daerah kutub memiliki densitas lebih tinggi dibandingkan daerah tropis. Hal ini disebabkan karena suhu di daerah kutub lebih rendah sehingga air akan menjadi lebih padat. Jadi, gambar ini menekankan pengaruh suhu terhadap densitas secara horizontal atau berdasarkan lokasi geografis. Lalu pada gambar kedua ditunjukkan perubahan suhu, salinitas, dan juga densitas terhadap kedalaman. Terlihat bahwa suhu menurun cukup drastis seiring bertambahnya kedalaman, sedangkan densitas justru meningkat. Pada bagian tertentu terdapat zona yang perubahan densitasnya sangat tajam disebut pinocline. Lapisan ini berperan penting dalam membatasi pencampuran antara air di permukaan dan laut dalam. Kombinasi perubahan suhu, salinitas, dan tekanan ini menyebabkan terbentuknya stratifikasi yang stabil di mana air yang lebih padat akan tenggelam. Proses inilah yang menjadi salah satu penggerak utama sirkulasi laut global. Sekian dari saya, terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Julian Nadif dengan NIM 23135110669. Lanjut ke bagian 5 yaitu variasi densitas pada kedalaman dan lintang atau latitude. Yang pertama yaitu pada kedalaman, di mana densitas atau kepadatan air laut itu meningkat seiring dengan bertambahnya kedalaman. Di bagian permukaan air laut yang lebih hangat akibat terkena paparan sinar matahari itu memiliki densitas yang lebih rendah atau lebih ringan. Namun saat bergerak lebih dalam lagi, terdapat sebuah zona yang bernama pinocline, di mana zona tersebut merupakan zona di mana kepadatan air laut itu menurun sangat tajam atau drastis. Di bawah lapisan tersebut, di area dalam, suhu dan salinitas cenderung stabil sehingga densitas air laut menjadi konstan. Nah, perbedaan ini menciptakan stratifikasi yang stabil di mana air permukaan yang ringan mengapung di atas lapisan air laut yang jauh lebih padat dan lebih dingin. Lanjut, sementara itu variasi densitas terhadap garis lintang atau latitude sangat dipengaruhi oleh intensitas pemanasan matahari di berbagai wilayah bumi. Di daerah lintang rendah seperti ekuator atau perairan tropis, suhu permukaan laut yang panas menciptakan perbedaan densitas yang ekstrim antara air permukaan dan air laut dalam, sehingga lapisan penurun terbentuk secara jelas. Sebaliknya, di daerah lintang tinggi seperti kutub utara, suhu yang sangat dingin membuat air di permukaan memiliki kepadatan yang hampir sama tingginya dengan air di dasar laut. Akibatnya, keseragaman kepadatan dari atas hingga ke bawah ini, lapisan pinocline umumnya tidak ditemukan di perairan kutub. Dapat dilihat pada gambar sebelah kiri, yaitu dapat terlihat jelas perbedaannya. Jika air
permukaan pada lintang tropis itu lebih terlihat di daerah peak nuklinnya daripada yang di daerah kutub yang berwarna biru. Perkenalkan, nama saya Anggi Wulandari dengan akhiran NIM 064. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gelombang fisika laut. Jadi gelombang fisika laut ini meliputi gelombang suara dan cahaya, yang dimana masing-masing ini memiliki cara merambat dan berinteraksi dengan lingkungan yang berbeda. Jadi pada gambar A, perambatan suara di laut. Jadi suara di laut ini merupakan gelombang tekanan atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium air. Karena air memiliki kerapatan lebih tinggi dibandingkan udara, kecepatan rambat suara di laut jauh lebih besar, yaitu sekitar 1.500 meter per detik. Namun kecepatan ini tidak bersifat konstan karena dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu suhu, tekanan, dan salinitas. Di permukaan laut, kecepatan suara cenderung tinggi karena suhu yang lebih hangat, sedangkan di kedalaman kecepatan kembali meningkat akibat tekanan yang semakin besar. Lalu pada gambar B mengenai SOFAR channel, pada kedalaman menengah sekitar beberapa ratus hingga 1.000 meter terdapat zona di mana kecepatan suara mencapai nilai minimum. Zona ini dikenal sebagai SOFAR channel atau deep sound channel. Kondisi ini terjadi karena suhu sudah menurun sementara tekanan belum cukup tinggi untuk meningkatkan kecepatan suara. Gelombang suara yang masuk ke lapisan ini akan dibiaskan kembali ke arah zona tersebut, sehingga seolah-olah terperangkap. Akibatnya, suara dapat merambat sangat jauh dengan kehilangan energi minimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagian cahaya. Jadi pada gambar A, peran cahaya di laut. Cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi sistem laut. Radiasi matahari mengontrol iklim, angin, dan arus laut karena pemanasan bumi terjadi secara tidak merata. Daerah lintang rendah menerima energi lebih besar dibandingkan lintang tinggi karena sudut datang cahaya lebih tegak. Energi ini kemudian menghangatkan lapisan permukaan laut yang menjadi tempat sebagian besar organisme hidup. Selain itu, cahaya matahari juga berperan penting dalam proses fotosintesis oleh fitoplankton yang menjadi dasar dari seluruh rantai makanan di ekosistem laut. Selanjutnya pada gambar yang B, penetrasi cahaya di laut. Cahaya yang masuk ke dalam laut akan berkurang dengan cepat seiring bertambahnya kedalaman karena air menyerap cahaya secara efektif. Pada kedalaman 1 meter, hanya sekitar 45% cahaya yang tersisa dan terus menurun hingga sekitar 1% pada kedalaman 100 meter. Di bawah 1.000 meter, hampir tidak ada cahaya yang dapat menembus. Selain itu, setiap warna cahaya memiliki kemampuan penetrasi yang berbeda, di mana cahaya biru dan hijau mampu menembus lebih dalam, sedangkan cahaya merah dapat diserap di dekat permukaan. Kondisi perairan juga mempengaruhi penetrasi cahaya, di mana perairan yang jernih memungkinkan cahaya masuk lebih dalam dibandingkan perairan yang keruh. Sekian dari saya, terima kasih.